Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini, untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita tentang ilmu agama ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Gimana kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Muka-muka orang-orang salihah, Masya Allah ini kan, Masya Allah. Saya nggak doa, saya ngomong, Masya Allah. Amin aja, Masya Allah. Tanggal berapa sekarang, Bu? Oh, pinter, Masya Allah. Jawabannya pinter ya, Masya Allah. Bukan Mei jawabannya ya. Hah? Masya Allah. Kita berada di 10 hari terbaik di atas muka bumi ini. 10 hari terafdal di atas muka bumi ini, yang bahkan menurut sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama, berpendapat sebagian ulama tersebut 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Coba bayangkan, menurut sebagian ulama saya katakan. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan 10 akhir Ramadan masih lebih afdal karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ulama lain membagi 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal di malam hari karena ada Lailatul Qadar. 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih afdal di pagi sampai siang hari, dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari. Ala kulli hal, yang paling terpenting bukan kita mengetahui mana lebih afdal daripada 210 ini. Tapi yang paling terpenting adalah kita isi dengan apa 210 itu. Apakah kita isi dengan iman dan amal saleh atau sebaliknya? Ternyata kita isi dengan kedurhakaan kepada Allah, na'udzubillah. Nah, di sini insyaallah taala kita akan bahas sedikit tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini dan amalan-amalan. Ini yang paling penting nih. Ketika kita mengetahui keutamaan dari satu tempat, satu waktu, satu ibadah, maka amalkan ibadah tersebut. Manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk benar-benar beriman, beramal saleh. Karena kita tahu bersama, kita hidup di atas muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Surat At-Taubah urutan keberapa dalam Al-Quran, Bu? Urutan ke-9. Barakallahu fiki. Urutan ke-9 At-Taubah ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan.
Dari apa sampai apa, Bu? 12 bulan. Dari apa sampai apa? Dari bulan apa sampai apa? Muharram sampai Dzulhijjah. Siapa yang bisa sebutkan 12 bulan tersebut? Angkat tangannya. Jangan Januari sampai Desember doang hafalnya nih. Nah, Bu, silakan. Barakallahu fiki, Masya Allah. Harusnya ada hadiah nih, betul ya panitia ya? Hadiahnya mau apa, Bu? Haji, mau haji, Bu? Masya Allah. Saya juga mau kalau itu ya, Masya Allah ya. Saya juga mau kalau itu. Harusnya hadiah, dapat hadiah nih. Nanti minta panitia nih. Ini panitianya gimana nih, Bapak Hilwan nih? Dari Muharram sampai Dzulhijjah, bukan dari Januari sampai Desember, ingat ya. Karena Januari sampai Desember itu miladiyah. Al-Masih, Masehi, betul ya? Dari Al-Masih. Tapi Hijriyah dari hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, dihitungnya dari situ tuh. Nah, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang mulia. Kata-kata haram di sini maksudnya adalah mulia. Apa saja 4 bulan ini? Thalathun mutawaliyat, 3 secara berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram. Dan satu lagi yang terpisah, Rajabun Mudhar. Rajab dari suku Mudhar, maksudnya bulan Rajab. Ini 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Apa sih maksud 4 bulan haram ini? Para ulama menyebutkan ada banyak makna bulan haram. Makna pertama kata para ulama, bulan haram adalah diharamkannya seseorang berbuat kezaliman pada 4 bulan ini. Diharamkannya seseorang berbuat kezaliman pada 4 bulan ini. Berarti bulan yang lain boleh, Bu? Enggak. Tapi 4 bulan ini kalau dia berbuat kezaliman, maka dosanya jauh lebih besar. Azabnya jauh lebih mengerikan, naudzubillah. Dan salah satu bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Apa itu? Berbuat dosa dan maksiat. Itu kezaliman kepada diri kita sendiri tuh. Berarti ketika seseorang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosanya jauh lebih apa? Besar. Siksanya jauh lebih mengerikan. A'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, makna bulan haram pertama. Diharamkannya seseorang berbuat kezaliman pada 4 bulan ini. Baik kezaliman kepada orang lain atau kezaliman pada diri kita sendiri, itu berbuat dosa dengan diri kita. Na'udzubillah. Makna kedua yang disebut oleh para ulama di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna bulan haram adalah di mana Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala seseorang. Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala seseorang ketika dia beramal saleh. Allah lipat gandakan luar biasa besar ketika orang itu berbuat amal saleh. Dan tahu dan, Bu, D-A-N, dan betul ya. Dan Allah akan memperkeras siksa ketika orang berbuat dosa dan maksiat. Dan Allah akan lebih memperkeras siksa atau azab ketika orang berbuat dosa. Jadi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih, dosa tidak dilipat gandakan. Dosa tidak dilipat gandakan. Beda sama pahala. Kalau pahala bisa sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu. Dosa enggak, dosa itu satu. Tapi ingat, satu dosa yang dilakukan pada 4 bulan haram beda dengan satu dosa yang dilakukan dengan selain bulan haram azabnya. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Adzam laisa yudha'af lakin yu'adzab." Dosa itu tidak dilipat gandakan tapi yu'adzab, azabnya lebih keras. Jadi satu dosa yang dilakukan selain bulan haram dengan satu dosa yang dilakukan di bulan haram, maka timbangan lebih beratnya ini nih.
Satu dosa yang dilakukan di bulan haram. Azabnya lebih keras, siksanya lebih pedih, ancamannya lebih mengerikan. Nah, perhatikan baik-baik ini. Sebenarnya ini rahmat karunia Allah Azza wa Jalla. Allah lipat gandakan pahala, tapi Allah tidak lipat gandakan apa? Dosa. Berarti Allah Azza wa Jalla menginginkan kita pada hakikatnya masuk ke mana? Ke surga. Tapi kitanya yang bandel. Betul ya? Maka seorang yang cerdas adalah seseorang yang ingin pasti pahalanya lipat gandakan, bukan dosanya lebih diperkeras. Maka pada 4 bulan haram ini kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk benar-benar memanfaatkan dengan imannya, amal salehnya, takwanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia tingkatkan benar-benar. Terutama ketika 4 bulan ini ada 10 hari. Yang 10 hari ini khairu ayyamid dunia, kata Nabi. Sebaik-baik hari di atas muka bumi ini. Sebaik-baik hari di dunia ini itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan sekarang kita sedang berada di dalamnya. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan pada 10 hari ini, amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari ini harus beda dengan hari-hari lain. Coba ketika 10 hari terakhir Ramadan, kita ibadahnya beda nggak, Bu? Beda pasti, lebih semangat, betul ya? Baca Qur'annya lebih banyak, sholat malam, bahkan jam 2 malam bisa datang ke masjid untuk sholat malam, betul ya? Maka 10 hari ini tingkatkan iman kita, amal saleh kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena 10 hari ini ketika orang beramal saleh, pelipat gandaannya luar biasa besar. Jadi pelipat gandaan itu bukan cuma Ramadan. Perhatikan baik-baik, salah satunya adalah bulan haram nih. 4 bulan haram terkhusus 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Bahkan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini menyamai, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jihad, bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni ayyamul 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang hari-hari selain itu. Itu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ketika Rasul mengatakan seperti ini, sahabat langsung bertanya. Di sini menunjukkan bagaimana ilmu sahabat yang mendalam. Sahabat langsung nanya apa? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun itu jihad di jalan Allah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni apakah pahala jihad tidak bisa menyamai pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari itu? Pertanyaan. Kenapa yang ditanya oleh para sahabat itu jihad, bukan amalan yang lain? Amalan apa? Salat nggak tertinggi? Haji? Hah? Naam, dzirwatu sanamil Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak dari amalan Islam seseorang itu jihad. Dasarnya itu tauhid, betul ya? Puncaknya adalah apa? Jihad. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari ini lebih dicintai oleh Allah, sahabat langsung nanya puncak amalnya. Bukan langsung bawah, puncak. Ini menunjukkan fakihnya sahabat nih. Menunjukkan berilmunya sahabat. Ya Rasulullah, apakah puncak dari agama ini, yaitu jihad di jalan Allah yang pahalanya luar biasa, tidak bisa mengalahkan pahala 10 hari amal saleh yang dilakukan pada hari tersebut? Rasul mengatakan, wadal jihadu fi sabilillah. Walaupun itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, jiwanya dan hartanya dan enggak kembali sama sekali. Jiwanya mati syahid di jalan Allah, hartanya habis diinfakkan jalan Allah. Ini baru bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari ini. Coba bayangkan, Bu. Ibu-ibu duduk di sini nih, nuntut ilmu misal. Ini amal saleh bukan? Ibadah bukan? Dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala bisa mengalahkan pahala jihad atau menyamai pahala jihad. Bayangkan.
Dan kita tahu bersama salah satu bentuk jihad juga jihadul ilm, nuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Tapi sekecil apapun amal saleh yang dilakukan pada 10 hari sekarang ini, itu sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan pahalanya bisa menyamai atau bahkan mengalahkan pahala jihad. Siapa yang gak mau coba? Maka orang yang cerdas, orang yang berakal pasti ingin pahalanya dilipat gandakan, bukan dosanya malah ternyata lebih berat. Maka jangan pernah berbuat kedurhakaan pada 10 hari ini. Karena saya lihat terus, subhanallah, banyak manusia kata 10 hari ini biasa aja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan tidak ada spesial yang luar biasa pada 10 hari ini. Ini salah besar, perhatikan baik-baik. Orang yang cerdas, orang yang berakal, maka dia benar-benar akan bisa memanfaatkan waktu-waktu dan tempat-tempat teristimewa, di mana waktu dan tempat tersebut Allah lipat gandakan pahalanya. Salah satu waktunya ini nih, 4 bulan haram, salah satunya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaan, amal apa saja yang bisa dilakukan pada 10 hari ini? Nah, ini yang paling penting nih. Jadi bukan cuma tahu kita, oh bagus, utama, luar biasa, tapi kosong dari amal saleh. Amal apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, bagi orang-orang yang mampu, maka berhaji dan umrah. Haji dan umrah, dengan keutamaan haji dan umrah yang sangat banyak, luar biasa. Saya sebutkan hanya satu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah dengan umrah lainnya menjadi kafarat, penebus dosa di antara keduanya ini. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur balasannya bukan adalah apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Lihat Rasul katakan di sini apa? Haji yang mabrur. Jadi bukan cuma pulang dari haji dapat HJ. Apa itu? Pak Haji, Bu Hajah, betul ya? Masya Allah, kita ke pasar walaupun belum haji dipanggilnya Pak Haji, Bu Haji, Masya Allah, betul ya? Di Indonesia Masya Allah ya. Jadi bukan cuma gelar haji yang mabrur. Lihat ayat tentang puasa Ramadan dengan ayat tentang haji ujungnya beda. Kalau puasa Ramadan ujungnya harapan dari Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang bertakwa. Tapi ayat tentang haji ujungnya apa? Ancaman. Wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah azab Allah itu sangat keras. Kenapa? Karena banyak orang pergi haji dan pulang haji sama wae, nggak beda. Sama aja nggak beda. Sebelum haji tukang gibahin orang, pulang haji jadi raja gibah. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada bedanya. Dan itu saya lihat subhanallah, banyak sekali jamaah haji dan jamaah umrah Indonesia seakan-akan umrah dan haji itu seperti hanya status sosial di setengah masyarakat. Bukan, salah. Ini ibadah luar biasa besar. Bagi orang-orang yang mampu Allah berikan luar biasa. Bagi orang-orang yang belum mampu, doa kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla Maha Kaya. Karena kemampuan yang Allah berikan bukan cuma finansial. Betul, salah satu bentuk istita'ah kemampuan dalam finansial, kemampuan dalam fisik, kemampuan dalam perjalanan, betul. Tapi haji ini bukan cuma orang yang kaya yang bisa haji. Ingat baik-baik ini. Jangan kecil hati ibu-ibu sekalian. Saya ceritakan satu cerita luar biasa. Ada satu orang setiap harinya memasukkan uang ke celengannya 5.000, 10.000, 20.000. Paling besar 20.000. Setiap hari nih 5.000, 10.000, 20.000, 5.000, 10.000, 20.000. Setiap hari. Untuk apa celengannya? Supaya saya bisa haji. Saya mau tanya, kalau kita pakai logika, berangkatnya kapan? Wallahu ta'ala a'lamu bishawab, betul ya? Belum kekumpul, habis kekumpul setoran ada antriannya, betul ya? Nggak tahu kapan berangkatnya nih. Tapi hebatnya orang ini, nah ini bedanya. Sebelum dia masukkan uang ke celengannya, dia angkat tangan. Ya Allah, saya ingin wukuf di padang Arafah ya Allah. Saya ingin mabit di Muzdalifah ya Allah. Saya ingin haji ya Allah, sampai nangis setiap hari, bayangkan.
Jadi sebelum memasukkan uang ke celengannya, doa sama Allah, nangis. Doa sama Allah, nangis setiap hari. Apa yang terjadi? Dengan caranya Allah Azza wa Jalla, orang ini tahun depan berangkat haji. 1 tahun. Nggak masuk akal. Dengan caranya Allah, nggak usah nanya lebih ibu. Dengan caranya Allah Azza wa Jalla, betul ya? 1 tahun. Coba bayangkan ya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa haji itu bukan cuma orang yang kaya yang bisa. Umrah itu bukan cuma orang yang kaya yang bisa. Maka doalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas agar Allah berikan kemudahan kita untuk ibadah haji dan umrah. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang kedua. Amalan yang kedua, berpuasa. Nah, ini penting nih. Haji dan umrah qaddarallah misal finansialnya belum kelihatan, betul ya? Puasa insyaallah taala banyak orang yang bisa. Kecuali mungkin orang-orang yang sakit, yang harus minum obat rutin, nggak boleh putus, bahkan jamnya ada, atau sakit menahun, kan itu lain cerita. Puasa sunnah yang paling afdal menurut jumhur mayoritas ulama, wallah alam bisawab, ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang paling afdal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu yang paling utama, yang paling afdal, 9 hari. 9 hari. Kenapa? Karena puasa termasuk amal saleh. Dan tadi itu Rasul mengatakan tidak ada amal saleh yang dilakukan pada hari ini lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang hari yang lain. Dan puasa termasuk amal saleh yang luar biasa besar pahalanya. Maka dari dalil umum saja ini saja kita sudah bisa ambil kata para ulama bahwa berpuasa 9 hari jelas dibolehkan. Dan ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dilakukan oleh tabi'in Hasan al-Basri, Qatadah, Ibnu Sirin dan seterusnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama, 9 hari. Ustadz, kalau 9 hari itu nggak bisa gimana? Contoh, hari ini udah keburu nggak puasa Pak Ustadz. Hari pagi makan risol pakai ini, subhanallah ya. Mulai dari besok boleh? Boleh. Mulai dari tanggal 2 sampai 9. Wah, besok ada acara sunatan Pak Ustadz. Besoknya lagi boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Wah, besok ada lagi nih ntar alasannya, subhanallah itu ya. Intinya dari 9 hari tersebut yang paling afdal 9 hari. Kalau nggak bisa 8 hari. Kalau nggak bisa 7 hari, 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari. Minimal nggak bisa juga tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa apa? Arafah. Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun akan datang. Allahu Akbar. Satu bayangkan, 1 hari puasa. Coba saya mau tanya. Misal ibu-ibu misal kerja di satu perusahaan, misal contoh. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya jelas. Pemimpin perusahaan yang ngomong nih, siapa yang masuk besok nih, besok ternyata hari Minggu, hari Ahad. Maka 1 tahun sebelum ini semua kesalahannya saya hapus. 1 tahun ke depannya setiap bulan saya kasih tambahan bonus. Masuk nggak? Masuk. Wah, hujan geledek masuk tuh saya yakin, masya Allah, betul ya. 1 hari loh, betul ya. Ini 1 hari puasa Arafah masih malas. Gimana coba? Ini nggak 9 hari, nggak 8 hari, nggak 7 hari, nggak 6, 1 hari, betul ya. Dan saya katakan tadi yang paling terbaik, paling afdal 9 hari menurut jumhur ulama. 9 hari. Maka manfaatkan ini puasa. Karena salah satu amalan yang sangat besar pahalanya ini ibadah puasa nih. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah dan aku yang langsung akan membalasnya. Kira-kira kalau Allah yang balas langsung sedikit atau banyak? Banyak pasti itu. Betul ya? Dan puasa yang disebut dalam hadis ini bukan cuma puasa Ramadan. Banyak orang salah nih. Hadis ini nih, puasa itu milikku dan aku yang langsung akan membalasnya kata Allah, bukan cuma bulan Ramadan. Perhatikan, masuk di dalamnya puasa apa? Sunnah. Makanya ibadah puasa ini luar biasa, besar sekali pahalanya. Salah satunya ibadah puasa sunnah. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, amalan yang ketiga yang bisa dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah zikir dan takbiran. Ini saya sengaja sebut nih, bukan takbir aja, takbiran. Memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir apapun itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apapun itu silahkan.
Zikir apapun itu. Dan takbiran. Apa itu takbiran? Nah, takbir yang dilakukan ketika Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri hanya ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai kemudian apa? Salat. Selesai salat, selesai takbirnya. Betul ya? Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha ada dua jenis takbir. Ada dua jenis takbir kalau Idul Adha. Yang pertama namanya takbir mutlak. Yang pertama namanya takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang dilakukan tidak terikat waktu dan keadaan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Tidak terikat waktu dan keadaan. Maka disebut mutlak. Mutlak itu nggak ada ikatan. Ibu lagi masak di dapur, betul ya? Ibu lagi ngapain? Naik mikrolet, ibu lagi ke pasar, betul ya? Takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini sunnah yang hilang mungkin zaman sekarang. Sunnah yang hilang. Dulu di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah datang ke pasar. Dua orang ini nih. Kenapa dipilih pasar? Yang pertama keramaian orang banyak. Yang kedua, pasar biasanya manusia lalai dari berzikir kepada Allah. Maka dua orang sahabat ini datang ke pasar bertakbir dengan kencang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir, dua sahabat ini nih. Apa yang terjadi? Maka bergemuruh pasar dengan takbir. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu tahu ilmunya. Kalau sekarang ibu-ibu datang ke pasar Kam pakai toa tiba-tiba takbiran. Gimana kira-kira tuh? Wah, obatnya habis nih kayaknya soalnya ibu nih. Kenapa? Asing ilmu ini. Asing, padahal ternyata sunnah Nabi SAW ini takbir mutlak dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita. Kita lagi naik motor, kita lagi naik mobil, kita lagi di mikrolet, kita lagi di rumah, kita lagi di kantor, kita lagi di masjid, dimanapun perbanyak takbir ini. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Subhanallah. Ini takbir mutlak. Yang kedua namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu diikat. Muqayyad, qaid. Terikat dengan waktu dan keadaan. Takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang dilakukan setiap selesai sholat yang 5 waktu, dimulai dari subuh hari di tanggal 9 Dzulhijjah. Lihat, bukan tanggal 10. Kita kebanyakan mulai tanggal 10 di subuh hari, betul ya? Mulainya di tanggal 9 Dzulhijjah. Selesai subuh nih, habis subuh, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, takbir. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali, enggak ada ketentuan. Dimulai tanggal 9 Dzulhijjah di subuh hari sampai 13 Dzulhijjah di salat asar. Berapa hari berarti? 8, banyak amat masyaallah. Kurang 5 dong, betul ya? 9, 10, 11, 12, 13. Lulus ke SD-nya nih, Masya Allah. 5 hari, betul ya? 5 hari. 9 Dzulhijjah, subuh hari mulainya. 13 Dzulhijjah, salat asar terakhir. Karena salat maghrib sudah masuk ke 14. Itu takbir muqayyad. Yang terikat waktu dan keadaan. Maksudnya tadi tuh. Dilakukan setiap selesai sholat yang 5 waktu. Dimulainya bukan dari tanggal 1, enggak. Kalau dari tanggal 1 takbir apa tadi? Mutlak. Takbir muqayyad dimulainya tanggal 9 di subuh hari sampai 13 di sholat asar. Di antara dalilnya
disebutkan oleh riwayat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan banyak subhanallah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya, annahu kana yukabbiru min salatil ghada yaumi Arafah ila salatil dhuhr min akhir tasyrik. Bahwa Umar dulu biasa bertakbir setelah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini zuhur. Riwayat ini menyebutkan riwayat Ali bin Abi Thalib sampai asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Bahkan Ali bertakbir juga setelah asar. Subhanallah, lihat. Ini disebutkan oleh banyak sahabat tentang masalah ini dengan banyak riwayat. Jadi takbiran. Mulai sekarang lagi jalan, betul ya. Allahu Akbar, pelan-pelan. Kalau belum berani ke pasar Kam, betul ya. Teriak-teriak. Pelan-pelan di rumah, betul ya, di jalan. Pelan-pelan, subhanallah. Lagi nenteng belanjaan, takbir, jalan, subhanallah. Lagi jalan pagi, lagi jalan sore, takbir, subhanallah. Ini amal saleh selanjutnya. Yang keberapa? Yang keempat. Amal saleh yang bisa dilakukan pada 10 hari ini adalah berkurban. Ini orang-orang yang mampu untuk berkurban. Berkurban. Disebutkan bahwa Nabi SAW قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. Beliau berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang berwarna putih dan bertanduk. Maksudnya ini berarti kambing yang bagus, luar biasa. Kambing yang bagus. Maka bagi orang yang Allah berikan keluasan rezekinya, jangan sengaja nyari kambing yang murah. Betul ya? Wah, murah lah. Ya pahalanya juga segitu berarti, betul ya. Lihat Nabi SAW berkorban 2 ekor domba jantan yang berwarna putih bertanduk. Menunjukkan kata para ulama berarti Nabi SAW berkorban yang paling totalitas, paling terbaik. Bahkan Rasul SAW pernah berkurban sampai puluhan ekor. Bukan 1 2, puluhan bagi orang-orang yang apa? Mampu. Tapi ketika kemampuannya misal, memang kemampuannya hanya kambing kecil, nggak ada masalah, silahkan. Tapi kalau ternyata dia mampu kambing yang besar, bahkan mungkin apa? Sapi dan seterusnya, hadza afdal. Jelas itu lebih afdal, lebih utama dengan syarat ikhlas. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir. Nah, ibu-ibu bisa nggak nih nyembelih? Nah, akhirnya lepas tuh pisau, masya Allah. Satu ibu-ibu kemarin yang dulu nyembelih kayak motong bawang. Ya Allah, kesian ini air kambingnya. Jangan ibu, subhanallah. Karena harus apa? Secepat-cepat sembelih dan setajam-tajam pisau. Semakin cepat dan semakin tajam, semakin tidak menyiksa kambing tersebut. Serta beliau meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Hadits yang sahih muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban karena bakhilnya, tahu bakhil? Pelit, koret, kedekut, apalagi tuh, medit, dan seterusnya lah. Dia punya kemampuan, tapi dia nggak mau kurban. Oh, nanti uang saya habis. Ini berapa juta nih? Ini, naudzubillah min dzalik. Maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini menunjukkan bagaimana orang yang mampu untuk berkurban, tapi nggak mau karena bakhil, karena pelit. Hati-hati, naudzubillah. Ini peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun orang yang mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah, masya Allah. Berkurbanlah. Amalan selanjutnya. Amalan selanjutnya. Memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan juga taubat. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam pasti selalu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang
yang terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu kembali kepada Allah dengan taubatnya. Taubat. Jadikan momen-momen istimewa seperti ini, contohnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, itu kembali kepada Allah. Kembali bersimpu kepada Allah. Kita seorang hamba yang gak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Jadikan momen-momen spesial seperti ini untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, ar-ruju'u ilallah. Kita azamkan, kita tekadkan keluar dari 10 hari ini, dosa-dosa saya harus diampuni sama Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kapanpun, dimanapun, entah itu waktu duha, entah siang, entah sore, entah bangun di sepertiga malam, khusus untuk istighfar dan taubat kepada Allah. Karena dosa-dosa kita pasti banyak, Ibu sekalian. Gak mungkin dari kita mengklaim kita gak punya dosa, mustahil. Kita manusia, kita hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi orang yang terbaik, ketika dia berbuat kesalahan dan dosa, maka dia sadar, dia menyesal, dia meninggalkan perbuatan dosa itu, dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, dan dia ikhlas ketika bertaubat, bahkan menggantinya setelah itu untuk banyak beramal saleh. Ini orang yang taubatnya benar. Nah, jadikan 10 hari ini benar-benar hari apa? Bagaimana agar Allah ampuni dosa-dosa saya, apapun itu. Para ulama mengatakan apa? Inna min alamati taubah al-buka' ala ma salaf. Sesungguhnya di antara taubat seseorang itu nasuha, taubatnya benar-benar luar biasa, maka dia akan mudah meneteskan air matanya ketika dia ingat tentang dosa-dosanya. Wal khaufu minal wuqu'i fi dzam, dan dia takut terjerumus ke dalam dosa itu lagi tuh. Jadi bukan merasa aman, sudah enggak mungkin anak buat dosa itu lagi, enggak ada. Siapa manusia yang bisa merasa aman dari fitnah di atas muka bumi ini? Enggak ada, subhanallah. Maka taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Targetkan selesai dari 10 hari ini, dosa-dosa saya agar diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Yang keenam, memperbanyak tilawatul Quran. Diperbanyak tilawatul Qurannya bukan cuma di Ramadan. Salah satunya adalah ini nih. Perbanyak tilawatul Qur'annya ketika di 10 hari terbaik ini, luar biasa. Karena ingat, setiap amal soleh apapun, sekecil apapun yang kita lakukan pada 10 hari ini, pahalanya menyamai, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad. Bayangkan, subhanallah. Sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla amalan soleh apapun. Salah satunya apa? Al-Quran. Koran, mirip namanya ya. Tapi yang satu pahalanya luar biasa, setiap satu huruf diganjar 10 pahala. Yang satu koran hurufnya kecil-kecil, nggak ada pahalanya ketika baca. Betul ya? Bayangkan, kita baca nih. Al-Fatihah berapa huruf? Coba hitung. Kita baca alif lam mim. Berapa huruf itu? 3. Berarti berapa pahala? Bukan 3 pahala loh, 30 pahala. Apalagi pada waktu-waktu dan tempat yang istimewa. Salah satunya adalah bulan haram. Lebih khusus lagi 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya pasti beda, lebih berlipat ganda lagi, luar biasa. Makanya banyak ulama yang 10 hari ini benar-benar mengkhatamkan Al-Quran itu berkali-kali, luar biasa. Tayyib, berkali-kali beratlah, betul ya. 10 hari ini paling enggak berapa maksimal bisa, Bu? 30 bisa? Waduh, 30 berat lah, Bu Ustaz lah. 20 gimana 20? Hah? 15? Ya ketawa semua, 30 ketawa, 20 ketawa, 15 berat. Berapa dong? 10 deh. 1 hari 1 juz, betul ya? Setiap selesai sholat baca 2 lembar. Betul? Setiap selesai sholat baca 2 lembar. 1 juz. 2 lembar berarti 4 halaman. 1 juz. 10 hari 10 juz. Subhanallah. Kalau mau 1 hari 3 juz, berarti gimana caranya? Setiap atau sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 4 lembar misal, kan gitu ya. Seperti itu terus. Subhanallah. Bisa.
Tapi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak semua orang, betul. Ada orang-orang yang Allah kehendaki luar biasa, Masya Allah. Bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali ketika Ramadan, salah satunya berkali-kali ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Utsman bin Affan mengatakan apa? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita bersih, suci, enggak ada penyakitnya, tidak akan pernah kenyang, enggak akan pernah puas dari Al-Qur'anul Karim. Seandainya hati kita apa? Bersih, enggak ada penyakit hati. Yang menjadikan kita baru baca Quran 5 menit seakan-akan berapa lama? Sejam, Masya Allah. Jujur tuh bagus, Masya Allah. Baru 5 menit nih, wah udah lama, udah banyak saya baca, Masya Allah. Baru 5 menit nih. Bisa jadi karena banyaknya penyakit hati yang ada dalam diri kita. Nah, ini penting nih, baca Quran luar biasa, perbanyak baca Quran. Entah membacanya, entah mendengarkan Al-Quran, misal ketika di mobil misal contoh, atau di motor misal, nggak bisa baca Quran, dengarkan Al-Quran bisa, subhanallah. Atau ketika mentadabburi maknanya, isinya, baca 1 lembar atau 1 halaman, baca kemudian artinya, renungi artinya tersebut. Ada ayat-ayat yang menggugah hati kita, tulis, kan gitu. Itu luar biasa tuh. Satara atharan ajiban, kata para ulama. Engkau akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan ketika engkau mendekat dengan Al-Quranul Karim. Utsman bin Affan itu, perkataan beliau, seandainya hati kita bersih, nggak ada penyakit hati, maka tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Ini perkataan beliau benar-benar beliau laksanakan dalam kehidupannya. Sehingga Utsman bin Affan, sebagaimana kita ketahui bersama, ketika beliau meninggal, dibunuh oleh pemberontak, oleh Khawarij. Khawarij itu naik ke atas rumah beliau, masuk ke rumah beliau, kemudian membunuh beliau dalam keadaan, perhatikan, dalam keadaan berpuasa, sedang baca Al-Quran. Bayangkan nih, mendapatkan fitnah dan sabar di atas fitnah, bayangkan luar biasa. Sehingga ketika dibunuh oleh pemberontak tersebut, darah dari Al-Quran, darah dari Utsman bin Affan itu muncrat ke Al-Quran Karim. Meninggal ketika apa? Baca Al-Quran. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka biasanya Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaannya tersebut. Ibu-ibu kebiasaannya ngapain tiap hari? Masya Allah, kajian istimewa, bagus, Masya Allah. Saya pikir jawabannya gibah, Masya Allah. Alhamdulillah enggak, Masya Allah. Bagus, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Kajian istimewa, bagus, Masya Allah. Barang siapa yang hidup di atas suatu pola kebiasaan, maka biasanya orang tersebut akan diwafatkan pada pola kebiasaannya tersebut. Ada satu syekh sakit keras, sampai disebutkan bahwa, saya lupa tenggorokannya kena cancer atau apa, saya lupa. Intinya dia nggak boleh banyak bicara dalam 1 hari, nggak boleh ngomong, nggak boleh banyak ngomong. Syekh ini biasa ngajar Al-Quran. Kenapa ngajar Al-Quran? Ngajarin Al-Quran, jadi imam di salah satu masjid di Saudi ini. Kemudian Allah takdirkan orang yang sudah hafidhul Quran, nggak mungkin 1 hari nggak murajaah, itu mustahil, nggak mungkin, mustahil, pasti dia murajaah. Maka kebiasaannya itu murajaah, padahal dokter nggak boleh mengatakan. Tapi subhanallah, malam hari itu para suster, kemudian dokter jaga yang di rumah sakit tersebut mengatakan, saya nggak pernah mendengar orang baca Quran seindah syekh itu ketika malam itu. Yang keesokan harinya beliau meninggal dunia. Coba bayangkan ya, Allahu Akbar. Pertanyaannya, dengan amal apa Allah Azza wa Jalla tutup diri kita nanti ya? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, penghujungnya. Kebiasaan kita baca Al-Quran, kebiasaan kita kajian, kebiasaan kita istighfar, kebiasaan kita sedekah, kebiasaan kita apapun yang baik-baik, keluarnya itu nanti di sakaratul maut itu. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap ceret itu akan keluar persis seperti yang di dalamnya. Kalau dalamnya air putih, dituang air putih. Dalamnya teh, dituang teh. Kebiasaan kita setiap hari di atas muka bumi ini, keluarnya nanti di sakaratul maut. Ada orang-orang ditalkinkan oleh saudaranya la ilaha illallah di kupingnya atau di telinganya, dia mengatakan jual tanah ini, jual tanah ini, jual tanah ini, meninggal. Bayangkan, bukan 1 2 cerita-cerita seperti ini luar biasa sebanyak-banyaknya. Al-Quranul Karim, kenikmatan besar ketika orang mendekat kepada Al-Quran ya ikhwan.
hati kita nikmat luar biasa, dan kebahagiaan subhanallah. Orang mau cari bahagia macam-macam nih, salah satunya apa? Buka ketika sholat, setelah selesai sholat subuh baca Al-Quran, nikmati Al-Quran tersebut, bahagia itu. Bahagia, baca Al-Quran, tadabburi maknanya, bahkan hafalkan, murajaah, bahagia itu. Allah akan berikan kebahagiaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tes saja kalau nggak percaya, subhanallah. Karena iman dan amal saleh akan memberikan kebahagiaan bagi diri seseorang. Salah satunya adalah Al-Quran Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini akan datang di hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan syafaat bagi li ashabihi, bagi para sahibnya, bagi para ahlul Quran. Istimewa, Allahu Akbar. Maka kenikmatan besar ketika kita apa? Sering baca Al-Quran Karim. Maka targetkan ya, minimal berapa juz? Ditanya, males insyaallah ya. Minimal 10 juz ya. Sepakat ya? Lah gitu. Berat Ustaz, 10 Ustaz. Enggak berat, mudah insyaallah. Paksakan diri kita. Paksakan 1 hari 1 juz minimal, mudah-mudahan. Lanjut. Amalan selanjutnya. Yang ke-7. Terakhir kali ya. Memperbanyak amal saleh secara umum. Memperbanyak amal saleh secara umum, baik itu berdoa, baik itu bersilaturahim kepada keluarga, baik itu bersedekah, baik itu i'tikaf misal di masjid dengan niat i'tikaf, apapun itu. Di mana ada amal saleh yang bisa kita kejar pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, kejar. Di mana ada pahala Allah, ada surga Allah yang kita bisa kejar. Pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, kejar pahala Allah tersebut, kejar surga Allah itu. Bikin plan kalau perlu. Hari ini saya ngapain aja nih? 1, 2, 3, 4. Semuanya harus bernilai pahala itu, nggak boleh nggak. 10 hari ini nih, subhanallah. Bahkan 10 hari ini mungkin amalan-amalan yang mubah pending dulu tuh, ganti dengan amal-amal yang menghasilkan pahala lebih besar kan gitu. Mubah ketika diniatkan kebaikan bisa dapat pahala, bisa betul, olahraga dan seterusnya, boleh silahkan. Dan kasih porsinya boleh, tapi jangan berlebihan. Arahkan kemudian ke amal ibadah yang memang bisa lebih mendapatkan banyak pahala di dalamnya. Amal saleh apapun, salah satunya doa. Salah satunya apa? Doa. Terkhusus bagi para jamaah haji, doa ketika hari Arafah itu kan sangat istijabah. Kenapa? Karena pada hari Arafah terkumpul 2 hal, waktu dan juga tempat yang istimewa. Waktu dan tempat yang ijabah. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah, tempatnya di Arafah. Karena itu di tanggal 9 Dzulhijjah itu kita disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidak haji, kita disunnahkan untuk apa? Berpuasa. Kenapa disunnahkan berpuasa? Da'watus shaim istijabah. Doanya orang yang berpuasa itu apa? Diijabah sama Allah. Itu hikmah besar. Maka pada 10 hari ini doa sebanyak-banyaknya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya terkhusus nanti itu tanggal 9 Dzulhijjah ketika puasa Arafah, itu istimewa tuh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla doa harapan apapun. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kita bicara haji ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hari Arafah tersebut masuk zuhur, beliau naik ke atas mimbar berkhutbah sebentar. Khutbahnya pendek, singkat. Setelah khutbah, beliau turun langsung sholat 2 rakaat, jamak qashar zuhur dengan asar. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Angkat tangan beliau doa dari zuhur sampai maghrib, nggak lepas sama sekali. Kita doa 1 jam aja habis doa kita kan, masya Allah. Betul ya Ibu? Betul ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayangkan nih, habis zuhur khutbah sebentar, sholat ya setengah jam lah mungkin ya, setengah jam lebih mungkin dikit lah. Habis itu doa mengangkat tangannya tidak beliau turunkan kecuali tenggelam matahari. Coba bayangkan.
Itu manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Doanya kayak gitu tuh. Bagaimana kita, subhanallah. Nah, maka perbanyak doa kepada Allah, perbanyak amal saleh secara umum, perbanyak bersedekah. Bagi orang-orang yang mau bersedekah, contohnya tadi tuh, mungkin ada sebagian masjid yang melakukan buka puasa bersama 9 hari, atau seperti Masjid Nawawi Senin Kamis misal, kasih buka puasa, subhanallah, bagi orang yang puasa Senin Kamis atau puasa ketika 9 hari ini. Mudah-mudahan seseorang akan bisa dapatkan pahala besar. Apapun amal saleh yang bisa kita lakukan pada 10 hari tersebut, lakukanlah. Karena amal saleh yang dilakukan pada 10 hari tersebut pahalanya menyamai, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah, dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan, mungkin kalau ada yang bertanya. Ya. 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 Yang pertama, saya mau tanya dulu, kita sama Saudi beda nggak tahun ini? Sama? Hah? Ala kulli hal, mau sama beda samalah. Yang pertama, ulama khilaf, berselisih pendapat tentang permasalahan. Yang pertama sebenarnya ini tentang masalah tadi, apakah puasa Arafah itu mengikuti wukuf di padang Arafah atau mengikuti pemerintah masing-masing dari setiap daerah atau setiap negara? Ulama khilaf di sini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa Arafah itu mengikuti tempat. Mengikuti apa? Tempat. Berarti tempatnya di Arafah. Kapan itu Arafah wukuf Arafah? Maka disitulah kita berpuasa. Pendapat ulama pertama. Dan banyak ulama berpendapat seperti ini. Ulama kedua, dan ini jumhur ulama setahu saya, wallah alam, mayoritas ulama mengatakan bahwa setiap tempat, setiap daerah memiliki matla' masing-masing yang berbeda. Dan puasa Arafah bukan hanya tempat tapi waktu. Kapan waktunya? Tanggal 9 Dzulhijjah di setiap tempat yang berbeda-beda. Jadi ada khilaf nih. Yang pertama mengatakan tempat, kalau tempat berarti di Arafah. Kapan Arafah itu wukuf? Berarti kita puasa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bukan tempat, tapi apa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan tempat. Jadi wukufnya kapan pun, pokoknya tanggal 9, dimanapun tanggal 9, puasa. Dan wallah alam bisawab, yang pertama, saya lebih menguatkan pendapat kedua. Bukan tempat, tapi waktunya tanggal 9. Kenapa? Salah satu dalil yang menunjukkan tentang masalah ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, di Makkah ada haji nggak? Rasul hijrah ke Madinah nih, di Makkah ada haji nggak? Apakah orang-orang Quraisy itu berhaji atau tidak? Nah, bingung, masya Allah deh. Jawabannya haji. Mereka umrah, mereka haji, tapi haji dan umrah mereka campur aduk. Contoh. Mereka wukuf bukan di Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Ini orang-orang Quraisy nih. Kenapa? Karena mereka menyangka Arafah itu di luar tanah haram, Muzdalifah di dalam tanah haram. Masa kita wukuf di luar tanah haram? Pakai otaknya masing-masing nih. Ini orang-orang Quraisy. Ketika mereka tawaf dengan apa? Telanjang. Kenapa? Karena mereka menyangka baju yang mereka pakai untuk dosa. Daripada mereka nggak bisa beli baju baru, maka mereka telanjang aja. Jadi umrah dan haji mereka campur aduk nih. Mereka campur-campur luar biasa, pakai otak mereka, pakai kebiasaan mereka. Jadi mereka berhaji. Salah satunya adalah tanggal 9 Hijriah, tahun 9 Hijriah, Rasul mengutus Abu Bakar untuk haji. Nah, perhatikan nih. Tanggal 9 Hijriah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam haji itu kan satu kali setelah beliau jadi nabi. Setelah beliau jadi nabi, Hajjatul Wada di tahun ke-10 Hijriah, kan gitu ya. Nah, tanggal 9 Rasul mengutus Abu Bakar untuk haji. Kemudian mengumumkan di sana, tahun ini setelah tahun ini tidak ada boleh lagi kemudian di Mekah ini yang tawaf dalam keadaan telanjang. Hancurkan semua berhala dan tidak ada yang boleh sama sekali orang-orang kafir masuk ke kota Mekah ini. Oh, diumumin sama Abu Bakar nih. Sudah, tahun depannya Rasul umroh.
tahun depannya Rasul haji. Saya mau tanya. Yang pertama, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu haji, berarti di sana ada wukuf nggak? Ada nggak? Masa haji nggak ada wukuf? Ya pasti ada wukuf dong. Nggak sah kan gitu. Rukun. Bingung amat jawabannya, masya Allah ini. Pasti ada wukuf, betul ya? Pertanyaan, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tahu kapan nih Abu Bakar wukufnya? Faham? Sebelum Abu Bakar haji, dari tahun 1 Hijriah sampai 8 Hijriah kata Ibnu Qayyim. Mereka haji nggak orang Quraisy? Haji. Walaupun mereka campur-campur, tapi tidak ada riwayat satupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencari tahu kapan wukuf di sana. Kenapa? Karena setiap daerah punya matlak masing-masing. Kapan tanggal 9 daerah tersebut puasa. Ditambah lagi ada sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumut tis'a Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Apa itu 9 Dzulhijjah? Puasa Arafah. Bisa difahami? Walaupun saya katakan tetap kita hormati pendapat yang kemudian mengikuti wukuf. Selesai. Kenapa? Karena ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang memang diakui oleh para ulama. Nggak boleh berbeda pendapat sampai jotos-jotosan gara-gara ini. Nggak boleh nih, perhatikan nih. Tiap tahun luar biasa. Pendapat manapun yang kita ikuti, kita tahu dalilnya, kita tahu ulama berpendapat seperti itu, kita hargai pendapat ulama yang berbeda. Selesai. Tapi ana pribadi wallahu alam lebih menguatkan pendapat bahwa wukuf di padang Arafah bukan tempat tapi waktu. Kapan waktu tanggal 9 Dzulhijjah dimanapun itu, maka puasalah tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Tetap saya katakan tadi, tetap menghargai pendapat ulama ini. Enggak usah kemudian ribut dan seterusnya. Biasa, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, barakallahu fiik. Betul, para ulama menambahkan salah satu syurutut taubah, salah satu syarat taubat, kalau dosanya itu berkaitan dengan anak Adam, maka selesaikan di dunia dengan anak Adam itu. Misal, ibu-ibu dulu sebelum hijrah, misal sebelum taubat ada utang. Mafulanah. Taubat. Udahlah, lunaslah, karena kan sudah taubat, lunas tuh itu. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena dosanya atau salahnya itu kepada siapa? Manusia. Perhatikan nih, beda dosa kepada Allah Azza wa Jalla dengan dosa kepada makhluk. Kalau dosa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, jalani syurut taubat dan seterusnya, dengan mudah Allah ampuni. Makanya dari satu sisi ini nih, apa itu? Sisi Allah Maha Pengampun, sedangkan manusia tidak. Dari sisi ini bahaya nih. Maka jangan pernah kita berbuat salah sama orang, hati-hati nih, subhanallah. Hati-hati nih. Kita zalimin orang, minta kehalalannya di atas muka bumi ini sebelum kita meninggal. Kalau enggak ketemu di hari akhirat nanti. Kita kemudian pernah menggibah orang lain. Ingat nih. Apa itu gibah? Ghasib. Ghasib, betul ya? Gibah, ghasib nih. Kita menggibah orang lain tersebut, menyebutkan tentang keburukan orang tersebut, dan dia tahu, ingat nih, dia tahu kita pernah menggibahnya, maka nggak ada cara kecuali datang minta maaf. Dia tahu ya. Kalau dia tidak tahu, ulama khilaf di sini. Apakah kalau dia nggak tahu kita pernah gibah nih, apakah tetap wajib datang? Fulan, saya mau minta maaf nih, pengakuan. Kenapa? Saya 10 tahun gibahin ente, masya Allah nih. Kira-kira gimana yang terjadi tuh? Wah, perang dunia itu, masya Allah, betul ya. Makanya para ulama mengatakan kalau orang itu tidak tahu kita pernah menggibahnya, maka yang lebih rajih pendapatnya tidak perlu datang, tapi doakan sebanyak-banyaknya kebaikan kepada orang tersebut, kemudian mintakan ampunan kepada orang tersebut sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena kalau kita datang minta maaf dan orang itu nggak tahu, madaratnya akan jauh lebih besar. Itu kalau khusus ghibah. Itu kalau khusus
ghibah. Tapi kalau kita punya dosa ke orang tersebut, kita pernah zalim, jelas faliyatahallalhu minhu al-yaum, kata Nabi. Maka halalkan sekarang nih di dunia. Qabla alla yakuna dinaran wala dirhama. Sebelum dinar dan dirham enggak ada harganya di hari kiamat itu. Enggak ada dolar, enggak ada rupiah, enggak ada euro, enggak ada. Kapan itu? Yaumul qiyamah. Hanya ada dua. Al-hasanat aw sayyiat. Pahala atau dosa. Imma pahala kita diambil oleh orang tersebut, atau kalau pahala kita habis, dosa dia diberikan kepada kita. Na'udzubillah. Maka dari satu sisi ini nih, jangan pernah berbuat dosa, kesalahan kepada manusia. Bukan berarti buat dosa kepada Allah bisa, enggak, salah. Itu juga nggak boleh jelas, tapi hati-hati. Perbuatan dosa kepada manusia biasanya konsekuensinya beratnya tentang masalah ini nih. Bahwa Allah Maha Pengampun, manusia belum tentu memaafkan. Wallahu a'lam. Sama-sama Bu, barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nah, iya Pak. Terus Pak. Oh, yang pertama berarti harus gemuk dulu berarti Bu, baru bolehin puasa kayaknya, insyaallah. Jawabannya jelas, taat kepada suami. Kenapa? Karena taat kepada suami hukumnya wajib, puasa hukumnya apa? Sunnah, kecuali puasa Ramadan, itu lain cerita. Puasa Ramadan nggak boleh sama suami, nggak ada urusan kalau itu. Allah Azza wa Jalla jelas lebih harus ditaati daripada selain itu kan gitu. Tapi kalau puasa sunnah, kita sudah ngasih ibu-ibu nih, ibu sudah ngasih hujahnya sedemikian rupa, masya Allah, betul ya. Wah dia sebesar, pokoknya suami bilang enggak, jangan. Apa yang dilakukan ibu? Sami'na wa ata'na. Selesai. Kenapa? Ini surga saya. Selesai. Kalau ngasih bujuk boleh kan gitu ya, ngasih alasan boleh, tapi kalau ternyata ketok palunya jangan puasa. Sami'na wa ata'na. Itu surga seorang apa? Seorang wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seseorang salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Nah, berarti kan nih 1, 2, 3 itu urusan seorang hamba kepada Allah, seorang wanita kepada Allah. Yang keempat, urusan seorang wanita kepada siapa? Suaminya, kepada makhluk. Maka harus banyak sabar, masya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Termasuk apa? Hah? Kalau kita cuma ikut kajian tafsir aja Ustaz, tapi nggak melakukannya gitu. Maksudnya nggak baca artinya atau gimana. Jadi cuma ikut misalkan ikut rutin kajian satu-satu aja gitu. Nah, salah satu yang termasuk tadabbur Al-Quranul Karim adalah ketika seorang mempelajari tafsir, betul, sahih. Maka salah satu makna dari mentadabbur Al-Quran bisa masuk di dalamnya itu ketika seseorang mempelajari tafsir dari Al-Quranul Karim. Bahkan orang awam sekalipun ketika dia baca, misal dia baca terjemah sama tafsir beda ya. Terjemah, tafsir lebih luas. Dia baca terjemahnya, dia baca kemudian ayat Al-Quran mudah difahami kecuali ayat-ayat mutasyabihat kan gitu. Kemudian dia fahami, itu sudah termasuk tadabbur. Bayangkan, apa itu baca terjemahnya, apalagi kemudian mempelajari apa? Tafsirnya. Maka insyaallah taala salah satu bentuk mentadabbur Al-Quran mempelajari apa? Tafsirnya. Banyak macam-macam. Contohnya tafakkur, mentafakkuri ayat-ayat kauniyah Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada banyak luar biasa mentadabbur Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Ini masuk insyaallah. Lagi? Masya Allah, sudah pada paham berarti, Masya Allah ini, alhamdulillah. Nanya tuh, tunjuk-tunjukkan, nanya.
Ada? Boleh, Masya Allah Bu. 2 kali juga boleh, Masya Allah Bu. Boleh. Silakan Bu. Ya. Masya Allah. Betul. Betul. Dapat loh. Dapat, betul. Dapat. Oh ngantuk, Masya Allah. Ngantuknya mimpinya sampai mana Bu? Sampai Aqsa, sampai mana Masya Allah kira-kira? Nah, salah satu, ini penting nih, ini bagus banget Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Salah satu keistimewaan majelis ilmu, seseorang akan bisa dapatkan keutamaan majelis ilmu di dalamnya, walaupun bisa jadi niatnya bukan untuk majelis ilmu. Niat, apalagi ngantuk tadi, betul ya? Apalagi ngantuk nih. Hadis ma'ruf tentang masalah itu. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya, panjang hadisnya Masya Allah. Mukri'nya pembaca hadis ini kepada Syekh Abdul Razak sampai nangis ketika baca hadis ini, Masya Allah. Saking keutamaan besar luar biasa dari hadis ini. Ya Allah, bahwa si fulan datang bukan untuk majelis ilmu, ya Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Orang yang duduk bersamanya itu tidak akan pernah sia-sia. Itu orang yang duduk di majelis ilmu, niatnya datang bukan untuk majelis ilmu, bisa jadi mau ketemu teman di situ, bisa jadi mau apa. Saking keistimewaan majelis ilmu istimewa, dia akan dapat keutamaan dari majelis ilmu itu. Apalagi ngantuk, betul ya? Tapi pasti beda pahalanya, betul ya? Tapi kalau tanya dapat atau tidak, jawabannya apa? Insyaallah ta'ala dapat. Orang yang tadi niatnya bukan untuk duduk majelis ilmu saja, bisa dapat pahala dari keutamaan majelis ilmu yang sangat luar biasa. Itu istimewanya majelis ilmu, Masya Allah. Tapi pasti berbeda dengan orang yang duduk, niatnya ikhlas, niatnya untuk mendapatkan surga Allah, bahkan mencatat, dia pulang dari sini memurajaah, menghafal, pasti beda itu semua. Apalagi ketika dia punya ilmu, dia amalkan, dia praktekkan dalam kehidupannya. Beda lagi pasti ilmunya. Pasti itu bertingkat-tingkat, betul ya? Pasti itu bertingkat-tingkat. Ya ngantuknya 10% lah, 90%-nya masuk lah Bu, betul ya? Mudah-mudahan Bu ya. Atau 15%, Masya Allah, berapa persen ini? Iya betul, memang jam-jam kronis ini, jam-jam segini, betul Bu. Harus saya minta sama panitia pestal air, Masya Allah besoknya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Sama-sama Bu. Baik, itu mungkin yang saya ada mana ya? Silakan. Apa? Ya. Ya. Yang pertama, ini saya lupa jelaskan tadi. Yang pertama, apa kata para sahabat? Kami biasa berkurban dengan satu hewan kurban dengan satu keluarga besar. Ini perhatikan nih, misal satu rumah ada ayah, ibu, anaknya 100 misal contoh aja, betul ya? Ya 10 deh, protes aja ibu nih, kan contoh aja. Ayah, ibu, anaknya 10, betul ya? Kemudian ayahnya, kepala keluarga berkurban dengan satu hewan kurban, entah itu satu kambing atau 1/7 sapi, kan gitu ya? Diniatkan untuk apa? Ini untuk diriku dan keluargaku. Kan salah satu di antara doa ketika memotong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini untuk dariku dan untuk apa? Ahlul baitku, rumahku, keluargaku. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban, ya Allah, terimalah ini untukku dan untuk umatku yang tidak sempat untuk berkurban, itu tidak mampu untuk berkurban. Tapi itu kekhususan Nabi SAW, karena yang punya umat Nabi SAW.
Tapi saya mau garis bawahi apa? Satu hewan kurban pada hakikatnya sudah mencukupi satu keluarga itu. Dengan syarat yang pertama tadi ada hubungan darah, keluarga jelas kan gitu. Yang kedua tinggal satu rumah. Yang ketiga nafkahnya dari kepala keluarga tersebut. Maka bisa mendapatkan apa? Pahala dari semuanya hanya dari satu hewan kurban itu. Bisa dipahami? Nah, istimewanya lagi kalau seorang anak kemudian dia berkurban. Subhanallah, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu dari hasil usaha tangan kalian, wahai para orang tua. Jadi ketika anaknya berbuat amal soleh apapun itu tanpa dia niatkan ataupun dia niatkan ke orang tuanya panen pahala itu. Ini keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Makanya ini pentingnya orang tua mendidik anaknya dengan pendidikan agama, betul ya? Sehingga anak itu tahu besar menjadi anak yang saleh, beramal saleh, berbuat kebaikan. Orang tuanya panen pahala, mau anaknya niatkan atau anaknya tidak niatkan. Allahu Akbar. Tapi kalau misal dia orang yang mampu, dia kurban juga untuk dirinya dan keluarganya. Orang tuanya beda rumah misal. Kemudian dia kasih satu hewan kurban ini untuk orang tuanya, supaya orang tuanya berkurban untuk dirinya dan keluarga di rumahnya. Wah, ini luar biasa lagi, ini pahala besar lagi, betul ya? Dengan syarat memang dia mampu. Tapi kalau ditanya tentang masalah tadi, maka kurban ini khilaf ulama apakah wajib ataupun sunnah muakkadah dan seterusnya hukumnya, tapi sangat ditekankan bagi orang-orang yang mampu. Ketika kita mampu untuk diri kita doang, nggak mampu kemudian untuk memberikan orang tua, maka kita kurban untuk diri kita dan keluarga kita. Lihat, satu hewan kurban sudah mencukupi apa? Seluruh keluarga tersebut. Walaupun tadi ayah, ibu, anak berapa? 100 lagi, Masya Allah. Contoh, betul ya? Anaknya banyak misalnya, betul ya? Anaknya banyak, itu sudah mencukupi satu hewan kurban. Tapi kalau mau lebih, misal orang tuanya orang yang berada mampu, anaknya sudah kerja, beli hewan kurban juga. Anak yang ini beli lagi, oh jelas lebih besar pahalanya. Jelas lebih apa? Besar pahalanya, Masya Allah. Tapi saya mau katakan satu hewan kurban pada hakikatnya mencukupi dari keluarga tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, beda rumah nggak bisa. Tadi maka 3 tadi tuh. Yang pertama ada hubungan keluarga, betul ya? Ada hubungan keluarga darah. Yang kedua nafkah tadi dari apa? Dari orang tersebut, misalnya nafkah dari kepala keluarganya. Yang ketiga tinggal satu rumah. Dari pendapat ini berarti yang beda rumah nggak masuk ke situ, tidak masuk ke dalamnya. Wallah. Coba beda kalau itu. Kalau itu, kenapa? Yang pertama dia ngekos itu kan insya Allah dari orang tuanya, betul ya? Orang tuanya, dan ngekos itu nggak selamanya di situ, betul ya? Ketika di libur dia pulang nanti, betul ya? Nah ini insya Allah Taala masuk jelas. Itu insya Allah Taala kalau seperti ini masuk, karena dia di situ bukan selamanya, tapi sementara ini maksudnya tinggal yang memang sudah misah nih antara orang tua dan anak, memang misah kan, sudah rumah sendiri, mandiri dan seterusnya. Kalau ngkos itu kan nggak selamanya di situ, nanti dia akan pulang dan seterusnya. Kalau itu insya Allah Taala, wallahu alam, insya Allah masuk kalau itu. Ya, berkurban kepada orang yang meninggal dirinci, kata para ulama. Yang pertama, kalau orang yang meninggal tersebut berwasiat kepada misal ahli warisnya. Nah, kalau nanti setiap Idul Adha kamu mampu, tolong kurbankan untuk ayah dan ibu ya, atau ayah kan gitu. Ini wasiat. Maka ini demi menjalankan wasiatnya boleh, jelas. Berarti kan korban walaupun dia sudah meninggal kan gitu. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, untuk menjalankan apa? Wasiatnya, boleh. Yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal, misal ayah dan ibu kita, tapi menjadi pengikut. Saya berkurban untuk diri saya dan keluarga saya. Salah satunya kita niatkan untuk orang tua kita sudah meninggal. Ini jelas boleh, karena pengikut. Yang ketiga, ulama khilaf yang ketiga ini. Hewan kurban ini memang saya khususkan untuk orang tua saya sudah meninggal. Nah, ini khilaf. Sebagian ulama di antara Imam Ahmad membolehkan, menyamakan dengan sedekah, mengkiaskan dengan sedekah. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan nggak boleh ini. Kenapa? Karena tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban atas nama Khadijah, atas nama Hamzah, atas nama Ibrahim anaknya. Ini udah meninggal semua nih. Nggak pernah, kata Imam Syafi'i.
Maka wallah alam bisawab, yang paling aman yang kedua. Kalau ingin berkurban atas nama orang tua sudah meninggal dan seterusnya, menjadi pengikut bukan sebagai niat utama. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Kalau misalnya kita memberikan uang ya, cuma supaya ke si A agar si A ini bisa berkurban, itu boleh Ustaz? Boleh, jelas. Boleh, itu hadiah luar biasa. Pahala besar, Masya Allah. Pahala besar. Pahala besar. Makanya saya katakan tadi contoh, kita orang tua kita nggak bisa kurban nih, kita kurban dan kita punya kemampuan lebih, kita belikan satu kambing atau kita kasih uang ke orang tua kita supaya dia berkurban. Wah, luar biasa pahala, Masya Allah itu. Pahala luar biasa, Masya Allah. Kita dapat pahala kita berkurban, kita dapat pahala orang itu ketika orang itu berkurban. Itu istimewa, Masya Allah, bagus, Masya Allah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.